Oke, baik Pak Yayat, saya langsung ke Ya, Pak Yayat. Pak Yayat, tadi ada dua hal ingin saya tanyakan. Kenapa kok Jokowi kok dekat sekali dengan Kopassus tadi? ya. Hmm. Pertama begini, kita kan lihat historisnya. Artinya dulu waktu beliau wali kota di Solo itu ada markas Kopassus ya Yeah. kan, batalion berapa yang ada di Dua tuh, dua ya. ya di Kertasura. Jadi ada historis. Kedua, mungkin selama ini kan Kopassus juga punya perannya. Berapa kali dia upaya-upaya melakukan revitalisasi dan pembersihan Kali Ciliwung di lingkungan Cijantung itu. Program-program penanaman hijau. Dan yang menarik adalah tentara ini adalah satuan unit yang siap kapanpun diperintahkan. Misalnya kemarin waktu terjadi bencana banjir, bagaimana Pak Jokowi itu menunggui penanganan tanggul atau hari, ya kan? Dengan aparat yang paling siap adalah tentara. Jadi tentara itu bukan hanya Kopassus, Marinir, Paskas, Brimob. Jadi mereka adalah satuan unit yang terlatih. Jadi pada saat-saat Jakarta menghadapi bencana, menjadi masalah, mitra. Nah di sini yang menarik adalah gubernur membangun trust ya kan. Sebetulnya pemerintah DKI itu siap bekerja sama dengan satuan. Nah dulu juga pada waktu beberapa kejadian-kejadian ini, misalnya terkait masalah premanisme, terkait masalah-masalah penanggulangan kejahatan, walaupun itu bukan ranah tentara, tapi saya kira dengan dilakukan pola kerjasama dengan keamanan itu bisa membantu pengamanan di Jakarta. Misalnya premanisme ini bisa dikurangi, ya kan? Itu kan bagus dengan terbangunnya komunikasi. Terus yang menarik tadi yang saya ingin komentarin adalah tentang gubernur dengan siswa SMA 6 dan 70. Saya menyarankan kalau bisa nanti jangan SMA 6 70, STM. Nah, yang mungkin kesannya itu paling sering tawuran. Nah, yang kelas-kelas sekolah-sekolah yang selama ini kan 670 memang terkenal tawuran, elit, ya kan? Yang sekolah-sekolah yang suka sering tawuran itu kan perlu ditanya. Dan juga yang menarik kan anak-anak ini kan sudah mendapat kartu Jakarta Pintar, sudah dibantu biayanya. Yang harus didorong, Anda sudah saya fasilitasi, ya jangan tawuran lagi. Beri sanksi bagi mereka yang selama ini. Banyak ada STM, ada SMK. SMK lah, STMK kan, ya. kan ya. Jadi yang suka-suka tawuran ya memang agak beda lah ya. Bukan stigmanya bahwa yang SMK itu selalu identik dengan tawuran. Tapi dari gejala-gejala yang ada memang lebih banyak pada sekolah-sekolah yang kejuruan. Nah bagaimana nanti kumpulin saja kalau bisa SMK se-JKI kumpulin, nanti gubernur kasih tahu bagaimana sebetulnya jadi pelajaran yang bagus. Yang juga menarik, SMK ini kan kekuatan calon-calon tenaga kerja siap terampil dibandingkan teman-teman yang SMU. Bagaimana potensi mereka itu menjadikan Jakarta sebagai kota ekonomi kreatif baru, menjadi potensi kekuatan pasar baru, bisa masuk mengisi sektor industri baru. Jadi kan bukan sekedar tawuran. Tawuran sebetulnya kan satu hal yang memang harus pertanyaan. Mengapa mereka tawuran? Saya malu juga dengan kota lain misalnya Surabaya. Surabaya setahun bisa nambah 4 lapangan bola. Artinya di sini Jakarta, anak-anak remaja itu supaya tidak tawuran, tidak ini, tambahlah. Hidupkan lagi gelanggang-gelanggang remaja itu. Daripada tawuran, mari bermain bola futsal. Suatu saat mungkin gubernur main futsal dengan anak-anak SMA. Jadi hidupkan gelanggang remaja, hidupkan organisasi remaja, kalau bisa bangun nama festival remaja DKI. Jadi antar sekolah itu bisa bersaing secara sehat. Ada kontestasi. Sekarang masa kompetisinya masa tawuran. Gue lebih unggul, adot fisik ya kan. Otaknya yang sekarang didorong. Artinya misalnya sekarang itu kita dorong mereka menjadi lebih kreatif. Festival remaja DKI. Buat Jakarta ini kota festival. Tadi ada niat untuk membangun festival budaya di kampung. Bagaimana ada festival remaja antar wilayah di 5 wilayah kota Jakarta. Nanti menjelang misalnya Jakarta Fair dibangun gerakan bersama. Libatkan remaja yang mungkin selama ini karena tidak ada aktivitas-aktivitas yang positif, akhirnya tawuran. Dengan seperti itu kan yang dibangun adalah lomba kreatif antar SMK, lomba kreatif antar SMU, atau menjadikan green school menjadi kekuatan, dorong kreativitas. Diisi dengan kegiatan positif. Banyak. Jelas. Ya, jadi seperti tadi Pak Jokowi sudah bilang, satu-satunya cara sesudah pertemuan itu, apa yang harus dilakukan sekolah? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu? Siapa yang memfasilitasi? Anggaran pendidikan DKI itu cukup besar. Jadi jangan sekedar udah berbagi kartu pintar, nggak kreatif.
harus pintar-pintar gitu menariknya. Untuk sama-sama membangun tentunya. Bangun, Ya. sudah dibantu, jadilah orang pintar. Baik. Tapi juga bejo juga lah ya. Sangat inspiratif Pak Yat, dan percaya atau enggak itu hanya kebutuhan sebenarnya kan. Ya. Itu mesti sudah disadarin. Jadi kebagaimana kita bisa mendukung sama-sama kok gitu. Betul. Pak Yat, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Ya, kita Terima jumpa kasih. lagi nanti di lain kesempatan tentunya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Baik pemirsa, kami juga berterima kasih atas partisipasi Anda dan tetaplah bersama kami karena ada berita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 malam. Saya Abdul Rashid, selamat malam dan sampai jumpa. Oke. Nun pisan ya. Sama-sama.